Semakin dibunuh, semakin hidup. Inilah semboyan yang tak akan pernah bisa dipahami oleh otak-otak Zionis dan para jenderal tolol di Pentagon. Mereka berpikir bahwa dengan menghabisi nyawa Ali Khamenei, dengan mengebom Sheikh Ahmad Yassin, dengan menembak Izzuddin Al-Qassam, dengan meracuni Yahya Sinwar, meledakkan Ismail Haniyeh, merudal Abdel Aziz Al-Rantisi, membantai Abbas Al-Musawi, meledakkan Qasem Soleimani, maka perlawanan akan padam, segalanya akan selesai, rakyat bakal putus asa, tanah akan dikuasai, dan Amerika Serikat serta antek Zionis akan meraih kemenangan yang gemilang. Kendati demikian, mereka salah besar, karena setiap kali rezim anak haram Israel yang dibantu otak-otak kriminal dari Pentagon membunuh seorang pemimpin, saat itu pula ribuan pemuda akan bangkit untuk menggantikan. Rakyat semakin mengamuk dan bersatu bagai lautan. Api perlawanan semakin menjalar, dan dendam suci itu berubah menjadi bom yang siap meledak di wajah para penjajah. Hari ini, kita akan ungkap 12 pemimpin yang dibantai oleh mesin pembunuhan Zionis dan Amerika, di mana kematian mereka justru menjadi percikan yang membakar semangat perlawanan. Yang pertama ialah seorang ulama yang hidupnya dipenuhi dengan kesulitan fisik. Namanya adalah Sheikh Ahmed Yassin. Ia lahir di sebuah desa kecil dekat kota Askelon, Palestina, namun harus terusir dari tanah kelahirannya pada tahun 1948 ketika negara Israel didirikan. Keluarganya menjadi pengungsi di jalur Gaza, dan di masa mudanya sebuah kecelakaan olahraga membuat kakinya lumpuh dan pincang. Sehingga selama sisa hidupnya ia hanya bisa berjalan menggunakan kursi roda. Tubuhnya yang ringkih digerakkan oleh tangan orang lain, suaranya yang lembut keluar dari tenggorokan yang kerap sulit bernapas. Namun, dari balik tubuh yang sangat terbatas itu, ia mendirikan sebuah gerakan yang kelak akan menjadi mimpi buruk paling serius bagi militer Israel. Gerakan itu bernama Hamas. Hamas adalah singkatan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yang berarti Gerakan Perlawanan Islam. Hamas bukanlah organisasi yang lahir dari ruang rapat ber-AC. Ia lahir dari selokan-selokan kamp pengungsian, dari ruang bawah tanah yang lembab. Tapi bagi para pengikutnya, ia bukan sekedar sayap militer. Ia adalah keluarga, ia adalah sekolah, ia adalah dapur umum yang memberi makan para janda dan anak yatim. Ia adalah klinik yang merawat luka ketika rumah sakit tak mampu menampung. Ia adalah masjid yang tetap mengumandangkan azan meski menaranya sudah separuh runtuh kena rudal. Sejak piagam Hamas dibacakan pada Desember 1987, di tengah meletusnya Intifada pertama, Sheikh Yassin telah merancang organisasi ini bukan untuk menjadi kelompok sembunyi-sembunyi yang menyerang lalu lari ke gunung. Ia merancangnya untuk menjadi akar rumput, menyatu dengan masyarakat, sehingga setiap tentara Zionis yang masuk ke Gaza akan merasa bahwa seluruh tanah itu pasti melawan mereka. Pada pagi hari tanggal 22 Maret 2004, Sheikh Yassin baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah di sebuah masjid di Gaza. Ia didorong keluar oleh para pengikutnya. Kursi rodanya melaju di atas jalanan yang masih basah oleh embun. Dan saat itulah sebuah helikopter Apache Israel melepaskan rudal yang mengarah tepat ke kursi roda itu. Ledakan besar menghancurkan tubuhnya. Sheikh Yassin wafat dan gugur sebagai syuhada. Israel mungkin berpikir bahwa dengan membunuh pendiri dan pemimpin spiritual Hamas, organisasi itu akan kehilangan arah dan semangatnya. Yang terjadi justru sebaliknya. Di tepi barat, di kamp-kamp pengungsian di Lebanon, di Yordania, di Mesir, di Suriah, bahkan di negara-negara Teluk yang biasanya dikontrol ketat oleh rezim boneka, jalanan dipenuhi oleh massa yang meneriakan nama Yassin. Mereka membakar ban, membentangkan bendera, mengepalkan tinju ke langit, dan bersumpah bahwa darah Syekh tua yang lumpuh itu tidak akan kering begitu saja di jalan aspal. Ratusan ribu orang memadati jalan-jalan, membawa jenazah yang hanya tersisa potongan-potongan tubuh yang dibungkus kain kafan. Dan di antara isak tangis itu, ribuan sumpah telah lahir dari bibir para pemuda untuk melanjutkan jalan yang telah dirintisnya. Sheikh Yassin
yang selama hidupnya dikenal dan dihormati seketika berubah menjadi ikon yang sangat suci. Gambar wajahnya yang tenang dengan janggut putihnya muncul di mana-mana, di poster-poster, di grafiti di dinding-dinding, di kaos yang dikenakan anak-anak muda. Ia sudah tiada, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Tapi rohnya ada di dalam setiap selongsong peluru yang ditembakkan oleh Hamas. Jauh sebelum Syekh Ahmed Yasin dan Hamas lahir, terdapat seorang ulama yang kisah dan sejarahnya menjadi semacam legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Namanya adalah Izzuddin Al-Qassam. Ia lahir di Suriah. Ia menempuh pendidikan agama yang mendalam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dan pada tahun 1920-an, ia pindah ke kota Haifa di Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan mandat Inggris. Izzuddin Al-Qassam bukanlah tipe ulama yang hanya duduk di masjid dan memberikan ceramah. Ia turun langsung ke lorong-lorong kota dan ke desa-desa, mengorganisir para petani dan buruh, membentuk sel-sel perlawanan bersenjata, dan meyakinkan mereka bahwa perjuangan melawan kolonialisme Inggris dan proyek pemukiman Yahudi adalah kewajiban agama. Pada tahun 1935, pasukan Inggris mengepung Al-Qassam dan sekelompok kecil pengikutnya di hutan dekat kota Jenin. Dalam baku tembak yang tidak seimbang itu, Al-Qassam pun terbunuh, gugur oleh peluru yang melesat. Berita kematian Al-Qassam menyebar seperti api di musim kemarau. Ia segera menjadi martir nasional. Pemakamannya di Haifa dihadiri oleh ribuan orang yang meneriakkan kemarahan terhadap Inggris dan terhadap para pemukim Yahudi. Dan kematiannya menjadi percikan yang memicu apa yang kemudian dikenal sebagai revolusi besar yang terjadi dari tahun 1936 hingga 1939. Sebuah revolusi pemberontakan nasional pertama yang benar-benar menyatukan hampir seluruh faksi dan kelas masyarakat Palestina, di mana para petani yang tanahnya digusur, para buruh pelabuhan Haifa yang digaji murah, para pedagang di pasar-pasar tua Yerusalem, para syekh di desa-desa terpencil, semuanya bangkit dalam satu irama. Mereka memproklamasikan mogok nasional yang berlangsung selama 6 bulan penuh, salah satu mogok terpanjang dalam sejarah anti kolonial pada masa itu. Mereka menyerang bangunan-bangunan Inggris, memutus jalur kereta api Inggris, meledakkan pipa minyak yang mengalir dari Irak ke Haifa, dan menjadikan pedalaman Palestina sebagai zona yang tidak aman bagi patroli kolonial. Dan setelah itu, nama Al-Qassam terus hidup. Begitu hidupnya, sehingga ketika Hamas membentuk sayap militernya beberapa dekade kemudian, mereka tidak memilih nama lain. Mereka menamainya dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam, seolah-olah sang ulama itu sendirilah yang masih memimpin pertempuran-pertempuran dari alam kuburnya. Ia dikenang sebagai martir dan pahlawan nasional. Namanya dicatut menjadi sayap militer paling disegani Hamas. Dan dari darahnya lah lahir puluhan ribu pejuang baru yang tak pernah gentar. Sekarang, mari kita melompat ke masa yang sangat kontemporer, ke seorang pria yang wajahnya menjadi salah satu yang paling ikonik dalam perang Gaza yang meletus setelah bulan Oktober tahun 2023. Namanya adalah Yahya Sinwar. Ia dilahirkan di kamp pengungsian Khan Yunis di Gaza Selatan. Masa mudanya dihabiskan di penjara-penjara Israel, di mana ia belajar bahasa Ibrani dengan fasih dan membaca secara mendalam psikologi serta politik masyarakat Israel, hingga akhirnya dia memahami betul karakteristik Israel dengan sangat baik. Dan ketika akhirnya dibebaskan dalam pertukaran tahanan pada tahun 2011, Sinwar kembali ke Gaza dan naik ke puncak struktur Hamas hingga menjadi pemimpin organisasi tersebut di jalur itu. Bahkan, ia adalah salah satu arsitek utama dari operasi Banjir Al-Aqsa yang dimulai pada 7 Oktober 2023, menyebabkannya menjadi buronan nomor wahid bagi Israel. Ia bersembunyi di bawah tanah, memimpin perlawanan dari terowongan-terowongan yang gelap. Namun ironisnya, pada bulan Oktober tahun 2024, pasukan Israel akhirnya menemukannya. Bukan di tempat persembunyian yang mewah, tetapi di sebuah bangunan sederhana. Baku tembak pun terjadi. Sinwar gugur, ia mati sebagai syahid. Dan Israel kemudian merilis dan menyebarkan foto-foto kematiannya, mungkin dengan harapan untuk menyebarkan rasa putus asa di kalangan para pendukungnya. Kendati demikian, apa yang disebut sebagai kemenangan oleh propaganda Zionis itu hanyalah ilusi sesaat.
Karena saat foto jasad Sinwar beredar luas, yang terjadi bukanlah keputusasaan. Yang terjadi justru gelombang amarah dan sumpah serapah yang sangat dahsyat. Para pemuda Gaza berkumpul di seluruh kamp pengungsian, di ruang-ruang bawah tanah yang remang, di masjid-masjid yang separuh rubuh. Mereka berbisik, Sinwar belum mati. Dia hidup dalam setiap rencana, dalam setiap terowongan yang kita gali, dalam setiap peluru yang kita siapkan. Adapun para perempuan yang selama ini tabah menghadapi kelaparan dan pengeboman, justru semakin lantang meneriakkan yel-yel perlawanan saat mengantar anak-anak mereka tidur. Bahkan anak-anak kecil yang lahir di tengah reruntuhan pun kini menggambar wajah Sinwar di dinding sekolah darurat dengan tulisan di bawahnya, "Pamanku, syahidku, jalanku." Maka, seperti halnya Syekh Yasin dan Izzuddin Al-Qassam, Yahya Sinwar pun kini telah menjadi legenda. Ia tidak lagi sekedar manusia, ia telah menjadi bendera, simbol, dan sekaligus panggilan jihad. Beberapa bulan sebelum kematian Yahya Sinwar, pada akhir bulan Juli tahun 2024, dunia dikejutkan oleh berita terbunuhnya seorang tokoh besar yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dialah Ismail Haniyeh, pria kelahiran kamp pengungsian Al-Shati, Gaza, pada tahun 1962 ini. Tumbuh dalam kemiskinan absolut di bawah telapak kaki pendudukan Israel, di mana sejak kecil ia sudah akrab dengan rasa lapar, tenda-tenda yang bocor, dan suara tank yang menggelegar di malam hari. Namun, dari kampung pengungsian yang tandus itulah, ia belajar bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan perut kenyang. Sebaliknya, harga diri hanya bisa ditebus dengan keteguhan di jalan perjuangan. Haniyeh menempuh pendidikan di Universitas Islam Gaza, di mana ia bergabung dengan gerakan Hamas sejak awal berdirinya pada tahun 1987. Dan karena aktivitasnya itulah, ia berulang kali ditangkap dan dibuang ke daerah tak bertuan di selatan Lebanon bersama dengan para pemimpin Hamas lainnya di tahun 1992. Masa pembuangan yang justru menjadi momen emas, di mana ia dan para tokoh yang juga dibuang saling mengasah strategi, mempelajari sejarah perlawanan, dan mengikat persaudaraan yang kelak menjadi tulang punggung kepemimpinan Hamas. Dan ketika akhirnya kembali ke Gaza, Haniyeh perlahan naik pangkat. Ia menjadi tangan kanan Syekh Ahmed Yassin, lalu menjadi Perdana Menteri Palestina setelah Hamas memenangkan pemilu tahun 2006. Saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, rumah Haniyeh di Gaza dihancurkan. Dan beberapa bulan kemudian giliran anak-anaknya, 3 putranya, yaitu Hazem, Amir, dan Muhammad, tewas bersama beberapa cucunya ketika mobil mereka diluncuri rudal Israel di kamp pengungsian Al-Shati. Beberapa hari setelah itu, saudara perempuannya dan puluhan anggota keluarga lainnya ikut gugur dalam sebuah serangan. Haniyeh tentu saja menerima kabar duka kematian keluarganya itu, dan setiap kali ia menerima kabar duka, ia hanya menunduk sejenak, menghela nafas, lalu pergi ke sebuah ruangan untuk mengadakan pertemuan. Ibarat kata, seluruh keluarga Haniyeh telah menjadi karangan bunga syuhada yang dipersembahkan untuk Palestina. Ia sendiri sadar betul bahwa namanya sudah berada di urutan teratas daftar likuidasi Israel. Namun, alih-alih bersembunyi atau mundur, ia justru semakin vokal, bepergian ke negara-negara Islam dan Arab untuk menggalang dukungan. Pada akhir Juli tahun 2024, Ismail Haniyeh diundang ke Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian. Ini adalah kunjungan diplomatik, di mana ia berdiri berdampingan dengan para pemimpin tertinggi Iran, bersalaman dengan para utusan dari berbagai negara, dan memberikan pidato di depan publik. Ia terlihat tenang, bahkan sempat tersenyum lebar saat difoto bersama para pembesar Republik Islam. Malam harinya, Haniyeh menginap di sebuah wisma tamu khusus di kompleks militer yang dijaga super ketat di utara Teheran. Tempat ini dianggap sebagai salah satu lokasi paling aman di Iran, dikelilingi pasukan elit dan sistem pertahanan udara canggih. Namun, dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat, sebuah serangan presisi terjadi, bukan dari pesawat asing yang terdeteksi radar, tetapi diduga dari proyektil jarak pendek yang dikendalikan dari jarak jauh, atau sebuah operasi infiltrasi intelijen yang begitu dalam sehingga membuat seluruh sistem keamanan Iran tampak seperti kain lap yang basah. Rudal atau bom kecil itu menghantam ruangan tempat Haniyeh tidur. Ledakannya tidak terlalu besar, tetapi daya penghancurnya sangat akurat.
menyebabkan satu ruangan hancur, sementara kamar di sebelahnya hanya retak-retak. Haniyeh tewas seketika bersama seorang pengawalnya. Ketika pagi hari tiba, dunia dikejutkan oleh pengumuman resmi dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, di mana foto-foto reruntuhan ruangan dan kain kafan yang menutupi jasad sang pemimpin tersebar di media sosial. Jenazah Haniyeh pun diterbangkan ke Doha, Qatar, tempat ia tinggal selama masa pengasingan politiknya, sebelum akhirnya dibawa ke Tanah Suci. Hujan ribuan orang membanjiri jalanan. Mereka yang hadir bukan hanya warga Qatar, tetapi juga para pengungsi Palestina yang datang dari kem-kem di Lebanon dan Suriah, para simpatisan dari Yordania, serta para ulama dan pejuang dari berbagai faksi. Sholat jenazah dipimpin oleh para imam besar, dan di setiap sujud terdengar isak tangis dan teriakan sumpah. Kami akan terus melanjutkan jalanmu, wahai syahid. Pada pertengahan tahun 90-an, ketika dunia belum mengenal rudal hipersonik atau drone, ketika internet masih berupa suara berisik dari saluran telepon, dan ketika intelijen masih mengandalkan mata-mata serta penyadapan analog, terdapat seorang pria yang menjadi buronan paling dicari di Israel. Namanya adalah Yahya Ayyash. Ia dilahirkan pada tahun 1966 di desa kecil di Rafat di tepi barat dekat kota Nablus. Desa itu sederhana, dikelilingi bukit-bukit tandus dan kebun zaitun yang telah diwariskan turun-temurun. Keluarganya bukanlah keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang petani yang menggantungkan hidup dari hasil panen yang seringkali gagal karena ulah penyitaan tanah oleh pemukim Yahudi. Sejak kecil, Yahya tumbuh dalam atmosfer pendudukan, di mana ia menyaksikan sendiri tetangganya diborgol di tengah malam, pamannya ditahan tanpa pengadilan, dan teman sekelasnya dihantam popor senapan karena melempar batu ke tank Israel. Namun, berbeda dengan anak-anak lain yang menjadi pelempar batu atau menjadi prajurit gerilya biasa, Yahya memiliki otak yang jenius, di mana ia sangat tertarik dengan arus listrik, sirkuit, dan benda-benda elektronik. Maka, ketika anak-anak lain bermain kelereng di jalanan berbatu, Yahya lebih suka membongkar radio bekas, memperbaiki setrika yang rusak, atau merangkai lampu dari baterai second. Bakat teknisnya ini membuat para guru di sekolahnya terkejut. Mereka berkata kepada ayahnya, "Anak ini bukan untuk sekolah biasa, ia harus belajar teknik." Pada akhirnya, ia berhasil masuk ke Universitas Birzeit, salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di Palestina. Ia mengambil jurusan teknik listrik, sehingga hari-harinya dihabiskan di laboratorium, bermain dengan osiloskop, menyolder komponen, dan membaca teks-teks fisika yang bagi kebanyakan orang terlihat seperti aksara-aksara yang misterius. Tapi Yahya tidak hanya belajar untuk sekedar menjadi insinyur sipil atau teknisi listrik, karena ia bahkan mulai membaca literatur perlawanan, mendengarkan ceramah-ceramah para syekh, dan menyaksikan langsung bagaimana teman-temannya ditembak mati hanya karena berpartisipasi dalam demonstrasi. Ia sadar bahwa pendudukannya itu tidak akan berakhir dengan unjuk rasa damai atau petisi ke PBB. Ia sadar bahwa untuk melawan mesin perang yang didukung oleh teknologi tercanggih di dunia, diperlukan pula kecerdasan teknologi dari pihak yang tertindas. Dan saat itulah Yahya Ayyash memutuskan untuk bergabung dengan Hamas, bukan sebagai juru bicara, bukan sebagai komandan lapangan, tetapi sebagai tukang. Sebuah panggilan yang begitu merendahkan, tetapi sangat menentukan. Bagaimana tidak, para pemimpin Hamas saat itu sangat membutuhkan seseorang yang bisa merakit bom yang efektif, karena pada awal 1990-an kemampuan membuat bom masih sangat primitif, di mana banyak bom yang gagal meledak atau meledak terlalu cepat sebelum ditempatkan. Selain itu, bahan peledak yang digunakan masih tradisional, dan metode penyembunyiannya mudah terdeteksi oleh anjing pelacak milik Israel. Maka Yahya Ayyash sebagai seorang lulusan teknik yang tidak pernah memegang senapan dalam hidupnya, tetapi tangannya mampu mengubah barang-barang sehari-hari menjadi bom dan mesin kematian. Dia merancang bom-bom. Ia menemukan cara untuk menyembunyikan bahan peledak dalam wadah-wadah yang tidak mencolok, seperti termoskopi, tabung gas kecil, bahkan koper yang tampak seperti koper biasa. Ia merakit sirkuit elektronik yang sangat sederhana, menggunakan baterai jam tangan, kabel tipis, dan detonator yang ia buat sendiri dari bahan-bahan yang tersedia di toko elektronik. Ia juga mengembangkan bom-bom yang kemudian dikenal sebagai bom sabuk, yang bisa dikenakan di bawah jaket atau mantel. Bahkan,
Yang membuat Ayas begitu ditakuti oleh Sinbad bukanlah karena ia membunuh banyak orang secara langsung, karena ia sendiri memang tidak pernah meledakkan satu bom pun. Yang ditakuti oleh Sinbad ialah karena ia mengajarkan keahliannya kepada puluhan pemuda Palestina, mendirikan bengkel-bengkel rahasia di rumah-rumah di Gaza dan tepi barat, melatih para teknisi muda, cara merangkai detonator, cara mencampur bahan kimia tanpa meledak, dan cara menghindari profil termal serta deteksi frekuensi radio. Dengan kata lain, Yahya Ayas adalah dosen, sekaligus perancang utama dari apa yang kemudian disebut sebagai Brigade Izzuddin Al-Qassam dalam bentuk serangan bom yang mengguncang Israel pada pertengahan tahun 90-an. Maka nama Yahya Ayas pun mulai masuk dalam daftar buronan paling dicari di Israel setelah serangkaian serangan yang terjadi pada tahun 1994 dan 1995. Misalnya, sebuah bus di kota Tel Aviv meledak, kemudian sebuah persimpangan ramai di Yerusalem, lalu sebuah pasar di kota Netanya. Puluhan warga Israel tewas, dan intelijen Israel segera menyimpulkan bahwa semua bom itu memiliki sidik jari, sehingga mereka tahu bahwa ada satu orang di balik semua ini, seorang teknisi jenius, dan mereka menjulukinya dengan sebutan The Engineer. Dialah Yahya Ayas. Namun untuk menangkapnya atau membunuhnya itu sangatlah sulit, sebab Ayas sangat hati-hati. Ia jarang keluar rumah, tidak pernah menggunakan telepon yang sama 2 kali, dan selalu berganti tempat persembunyian setiap beberapa hari. Bahkan, ketika pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di Nablus atau Ramallah, mereka hanya menemukan sisa-sisa komponen listrik yang sudah dipindahkan, atau setrika yang masih hangat di atas meja, menandakan bahwa buronan itu baru saja pergi beberapa menit sebelumnya. Ia begitu lincah, begitu sulit dilacak, sehingga para perwira Sinbad menyebutnya sebagai hantu. Ayas pun lolos dari setiap operasi penangkapan selama lebih 2 tahun, sehingga Israel menangkap puluhan informan, tetapi tidak satu pun yang tahu di mana persisnya Ayas bersembunyi. Kemarahan di kalangan pucuk pimpinan Israel semakin menjadi, di mana mereka menggelontorkan dana jutaan dolar untuk unit khusus yang tugasnya hanya satu, memburu The Engineer yang tak lain adalah Yahya Ayas. Pada bulan Januari 1996, Sinbad pun mengetahui bahwa meskipun Ayas tidak pernah menggunakan telepon sendiri dan tidak pernah menelepon keluar, ia tetap menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya merupakan seorang pria tua sederhana yang tinggal di desa Rafat, secara rutin menelpon putranya beberapa kali dalam seminggu. Panggilan itu biasanya singkat, hanya untuk memastikan bahwa Yahya Ayas masih hidup dan dalam keadaan sehat. Rute panggilan ini sangat sulit disadap, karena Ayas selalu menggunakan ponsel yang berbeda, nomor yang berbeda, dan seringkali panggilan hanya berlangsung beberapa detik. Namun Sinbad memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, di mana mereka merekrut seorang kolaborator, seorang warga Palestina yang sebelumnya tidak pernah dicurigai, yang berteman dekat dengan salah satu kerabat Ayas. Kolaborator itu diberi misi untuk menyediakan sebuah ponsel kepada Ayas. Bukan ponsel biasa. Sebenap di dalam ponsel itu, di sela-sela sirkuit dan baterai, telah ditanamkan bahan peledak berdaya ledak kecil, sekitar 50 gram eksplosif berkekuatan tinggi, ditambah dengan detonator jarak jauh yang bisa dipicu oleh sinyal telepon. Teknologi ini pada zamannya tergolong sangat canggih dan hanya digunakan oleh badan intelijen papan atas. Tetapi Israel berhasil menyusupkan ponsel ini melalui rantai orang kepercayaan, dan ponsel itu akhirnya sampai ke tangan Ayas. Ayas tentu saja tidak tahu. Ia memeriksa ponsel itu sekilas, melihat mereknya, menekan beberapa tombol, dan karena orang yang memberikannya adalah kerabat dekat yang ia percayai, ia tidak berpikir 2 kali. Ponsel itu kemudian ia gunakan untuk menerima panggilan dari ayahnya. Dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 1996, di sebuah rumah persembunyian di Gaza, Yahya Ayas sedang duduk di ruang tamu yang sempit. Lampu redup, tirai tertutup rapat, dan di mejanya berserakan komponen elektronik seperti resistor, kabel, baterai, dan lembaran seng. Ia baru saja selesai merangkai sebuah detonator untuk bom yang akan digunakan pada minggu berikutnya. Dan saat itulah ponsel di sakunya berdering. Ia melihat layar ponsel, ternyata nomor ayahnya. Ia menjawab dengan suara pelan, "Halo, Abi." Sang ayah di ujung lain bertanya kabar, menanyakan apakah Yahya sudah makan, apakah ia cukup tidur. Yahya tersenyum, menjawab seadanya. Percakapan itu berlangsung tidak lebih dari 30 detik.
Namun di suatu ruangan bawah tanah di Tel Aviv, di balik serangkaian layar dan pemancar radio, seorang teknisi Sinbad menekan satu tombol merah. Sebuah sinyal frekuensi dikirimkan, dan dalam sepersekian detik, sinyal itu mencapai ponsel di tangan Yahya Ayyaz. Bahan peledak yang tersembunyi di dalamnya akhirnya meledak. Ledakannya tidak besar, namun cukup untuk menewaskan seorang pemuda. Tubuhnya jatuh ke samping, masih memegang ponsel yang sudah hangus dan rusak. Para tetangga mendengar suara letupan kecil seperti petasan dan mengira itu hanya suara kabel listrik yang konslet. Beberapa menit kemudian, seorang pengawalnya masuk ke ruangan dan melihat pemandangan mengerikan itu. Bahwa Yahya Ayyaz, sang jenius yang membuat Israel ketakutan selama bertahun-tahun, tewas di kursi plastik murah dengan bekas ledakan di wajahnya sehingga wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Israel kemudian mengonfirmasi kematiannya dengan bangga. Mereka merilis pernyataan singkat, Yahya Ayyaz yang bertanggung jawab atas kematian puluhan warga Israel telah dilikuidasi. Media Israel merayakannya sebagai kemenangan intelijen yang gemilang. Mereka menganggap bahwa dengan matinya The Engineer, gelombang serangan bom akan mereda, Hamas akan kehilangan kapasitas teknisnya, dan keamanan Israel akan kembali lagi. Kendati demikian, sekali lagi, Israel salah besar. Kematian Yahya Ayyaz tidak meredakan apapun, justru sebaliknya, ia menjadi martir yang lebih besar dalam kematiannya daripada saat ia hidup. Puluhan ribu orang memadati jalan-jalan di Gaza dan tepi barat untuk mengantar jenazahnya yang sudah tidak utuh. Mereka meneriakkan namanya, mengangkat foto-fotonya, dan bersumpah untuk membalas dendam. Para khatib di masjid-masjid menggambarkan ayah sebagai seorang ilmuwan yang tidak pernah menggunakan ilmunya untuk kekayaan atau jabatan, tetapi semata-mata untuk membela tanah air. Para pemuda yang sebelumnya ragu-ragu untuk bergabung dengan perlawanan setelah melihat kesyahidan Ayyaz pun berbondong-bondong mendaftar ke unit-unit militer Hamas. Mereka ingin menjadi seperti dia, cerdas, rendah hati, dan berani. Lebih dari itu, gelombang amarah yang meledak setelah kematian Ayyaz memicu apa yang disebut oleh sejarawan sebagai serangan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam tempo kurang dari 1 bulan setelah kematian Ayyaz, antara bulan Februari dan Maret tahun 1996, Hamas melancarkan serangkaian bom yang sangat brutal di jantung kota-kota Israel. Sebuah bus di Yerusalem meledak. Sebuah pusat perbelanjaan di Tel Aviv hancur. Puluhan warga Israel tewas. Perdana Menteri Israel saat itu, Shimon Peres, yang sedang berkampanye untuk pemilu, harus menyaksikan peta politiknya hancur karena serangan itu dinilai oleh publik Israel sebagai kegagalan intelijen dan militer. Bom-bom yang digunakan dalam serangan itu semua dirancang menggunakan cetak biru, metode dan komponen yang diajarkan oleh Yahya Ayyaz sebelum ia meninggal. Dengan kata lain, Ayyaz tidak hanya membunuh musuh dalam hidupnya, tetapi bahkan setelah mati, ilmunya terus membunuh dan menyebar. Dengan demikian, Yahya Ayyaz mengajarkan sebuah pelajaran abadi kepada para penjajah bahwa membunuh seorang teknisi tidak akan menghancurkan teknologinya. Apalagi jika teknisi itu telah mendokumentasikan ilmunya, melatih murid-murid, dan menanamkan semangat perlawanan di hati ribuan pemuda. Hingga hari ini, nama Yahya Ayyaz masih disebut-sebut di bengkel-bengkel rahasia di Gaza, di kalangan insinyur muda yang sedang merakit drone atau rudal dari bahan-bahan seadanya. Ia dikenang sebagai The Engineer yang bukan hanya merakit bom, tetapi merakit generasi. Ia adalah bukti bahwa seorang petani sederhana bisa melahirkan seorang jenius, dan bahwa kematian seorang jenius bisa melahirkan 1000 jenius baru. Dan seperti Syekh Ahmed Yasin, Izzuddin Al-Qassam, dan semua syuhada lainnya, Yahya Ayyaz kini hidup dalam setiap sambungan kabel, dalam setiap rangkaian listrik, dalam setiap peledakan yang mengguncang benteng-benteng Zionis. Semakin dibunuh, semakin hidup. Itu adalah hukum besi yang tidak akan pernah dipahami oleh otak-otak kriminal di Pentagon dan para jenderal bodoh Israel. Pemimpin perlawanan selanjutnya yang semakin dibunuh semakin mengobarkan bara juang adalah Abdel Aziz Al-Rantisi. Ia lahir pada tanggal 23 Oktober 1947 di kamp pengungsian Yibna, sebuah desa kecil di dekat kota Ashkelon, Palestina. 3 tahun kemudian,
Tepatnya pada tahun 1948, kampung halamannya diserbu oleh milisi Zionis dan keluarganya menjadi pengungsi untuk kedua kalinya dalam satu generasi. Mereka dibuang ke jalur Gaza, ke kamp pengungsian Khan Yunis yang gersang dan panas, di mana tenda-tenda kumuh berjejer tanpa air bersih dan tanpa harapan. Al-Rantisi kecil tumbuh dalam atmosfer pengungsian yang absolut. Ia tidak pernah mengenal tanah keluarganya kecuali dari cerita ibunya yang meneteskan air mata setiap kali menyebut nama desa Yibna. Dan sejak usia dini, ia sudah hafal bahwa rumah yang ia tinggali hanyalah pinjaman, bahwa kamp pengungsian bukanlah rumah, dan bahwa satu-satunya jalan untuk kembali adalah melalui perlawanan. Namun, berbeda dengan kebanyakan anak-anak kamp yang akan menjadi pejuang gerilya dengan senapan di tangan, Al-Rantisi memilih jalan yang lain. Ia memilih satu jalan, yaitu kedokteran. Ia adalah seorang yang sangat cerdas, hafal Al-Quran di usia muda, dan memiliki ambisi yang besar untuk membantu umatnya, bukan hanya dengan pidato, tetapi juga dengan ilmu. Dan setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Gaza, ia berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar kedokteran di Universitas Alexandria, Mesir, salah satu fakultas kedokteran terbaik di dunia Arab pada masa itu. Semasa kuliah di Mesir, Al-Rantisi tidak hanya belajar tentang diagnosis penyakit anak-anak, resep obat, dan teknik penanganan pasien. Ia bahkan aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, membaca pemikiran Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, dan para ideolog perlawanan Islam lainnya. Ia juga menyaksikan langsung bagaimana tentara Israel melakukan serangan lintas batas ke Mesir, dan bagaimana rezim Mesir saat itu kadang bertindak lunak terhadap Israel. Semua itu mengokohkan keyakinannya bahwa Palestina tidak akan bisa dimerdekakan oleh para diplomat berdasi, tetapi oleh para pejuang yang siap mati. Maka ia pun lulus sebagai dokter pada tahun 1972 dan kembali ke Gaza dengan 2 gelar sekaligus, yaitu dokter anak dan aktivis politik yang sudah matang. Ia mulai bekerja di rumah sakit di Gaza, merawat penduduk yang terkena gas air mata, yang kehilangan anggota keluarga karena tembakan tentara, atau yang lahir prematur akibat ibunya stres karena penggerebekan pada malam hari. Al-Rantisi melihat langsung biologi pendudukan, kelaparan, trauma, penyakit akibat minimnya pasokan medis karena blokade. Dan ia sadar bahwa obat-obatan saja tidak cukup, sebab perlawanan politik dan militer adalah satu-satunya obat untuk penyakit bernama penjajahan. Ketika intifada pertama meletus pada tahun 1987, Al-Rantisi adalah salah satu dari segelintir orang yang bersama Syekh Ahmed Yassin, Abdul Aziz Odeh, dan Ibrahim Al-Makatmeh merumuskan piagam pendirian Hamas. Ia termasuk dalam komite pendiri, merancang statuta, dan menjadi salah satu juru bicara utama. Kendati demikian, tidak seperti Syekh Yassin yang suaranya lembut dan tubuhnya lumpuh, Al-Rantisi adalah sosok yang suaranya keras dan lantang seperti palu, tubuhnya tegap dan kuat, dan matanya menyala-nyala ketika bicara tentang Israel. Ia tidak pernah ragu menyebut Israel sebagai entitas teroris dan para pemimpinnya sebagai penjahat perang. Retorikanya begitu tajam, sehingga dalam setiap wawancara televisi, ia seolah-olah sedang menusuk jantung para penonton Zionis. Dan karena itulah, ia menjadi salah satu target pertama Israel. Pada tahun 90-an, ia berulang kali ditangkap dan dijebloskan ke penjara, termasuk ke penjara Ansar III yang terkenal dengan ruang isolasi yang gelap dan dingin. Tapi, setiap kali keluar dari penjara, suaranya justru semakin keras. Maka, pada pagi hari tanggal 22 Maret tahun 2004, ketika Syekh Ahmed Yassin terbunuh oleh rudal Apache di depan Masjid Gaza, dunia berguncang. Namun Al-Rantisi tidak punya waktu untuk berduka terlalu lama, sebab para pemimpin Hamas yang tersisa, baik yang berada di Gaza maupun di pengasingan, segera mengadakan pertemuan darurat di lokasi yang sangat rahasia. Dan di tengah pertemuan itu, semua mata tertuju pada Al-Rantisi, sebab ia adalah orang yang paling logis untuk menggantikan Yassin. Ia pendiri, ia dokter, ia juru bicara yang sudah dikenal dunia, dan ia tidak pernah menyerah meski penjara berkali-kali. Maka pada hari yang sama, Al-Rantisi secara resmi diumumkan sebagai pemimpin baru Hamas di jalur Gaza, jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Yassin. Dan dalam pidato pertamanya sebagai pemimpin, Al-Rantisi tidak menangis, ia tidak meminta belasungkawa. Sebaliknya, ia berdiri tegak di depan kamera dengan janggutnya yang sudah mulai memutih.
Ia berkata dengan suara yang hampir berteriak, "Syekh Yasin telah syahid, tapi Hamas tidak akan mati. Kami akan melanjutkan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Israel boleh membunuh siapapun yang mereka mau, tapi setiap pemimpin yang mati akan digantikan oleh 1000 pemimpin baru." Pernyataan itu bukan sekedar slogan. Itu adalah tantangan langsung kepada Perdana Menteri Israel saat itu, Ariel Sharon, yang telah memerintahkan pembunuhan Yasin. Dan Israel mendengar tantangan itu dengan sangat serius. Ya, Al-Rantisi tahu persis bahwa dirinya sekarang berada di urutan teratas daftar likuidasi Israel. Namun ia tidak naif, karena sebagai seorang dokter, ia memahami anatomi kematian dengan sangat baik. Dan sebagai seorang pejuang, ia sudah lama mempersiapkan dirinya untuk mati syahid. Karena itu, ia tidak bersembunyi di terowongan atau bunker. Ia justru semakin sering muncul di depan umum, mengunjungi kem-kem pengungsian, memberikan pidato di masjid-masjid, dan berjalan dengan pengawal yang sangat minimal, sekitar 2 atau 3 orang saja. Bahkan, banyak yang menasihatinya agar lebih berhati-hati, agar tidak terjebak dalam pola yang sama seperti Yasin. Tapi Al-Rantisi menjawab dengan tenang, kematian tidak akan datang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan Allah. Jika saya mati besok, maka itu sudah tertulis. Tapi yang terpenting, saya tidak akan memberikan kepuasan kepada musuh dengan menunjukkan ketakutan. Sikap inilah yang membuat Al-Rantisi dicintai oleh massa, sekaligus membuatnya sangat mudah dilacak oleh intelijen Israel. Selama 26 hari masa kepemimpinannya yang sangat singkat, Al-Rantisi bekerja tanpa henti. Ia mengatur ulang struktur komando militer Hamas, menyusun strategi pembalasan atas kematian Yasin, dan terus mengoordinasikan dengan faksi-faksi perlawanan lainnya seperti Jihad Islam dan Brigade Al-Aqsa. Ia juga memanfaatkan popularitasnya untuk menggalang dana dari simpatisan di luar negeri, karena ia tahu bahwa perang melawan Israel membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Bahkan setiap pagi, ia memimpin rapat di lokasi yang berpindah-pindah, dan setiap malam ia tidur di rumah yang berbeda, kadang di rumah saudaranya, kadang di rumah seorang pengikut setianya, kadang di tenda pengungsian. Namun Israel tidak pernah berhenti melacaknya, sehingga informan-informan yang sudah disusupi ke dalam jaringan Hamas sejak bertahun-tahun sebelumnya akhirnya berhasil memberikan informasi penting tentang lokasi Al-Rantisi. Dan pada tanggal 17 April 2004, tepat 26 hari setelah ia menggantikan Yasin, Israel memutuskan untuk bertindak. Hari itu adalah hari Sabtu. Cuaca di Gaza cerah, sedikit berangin. Al-Rantisi baru saja selesai mengunjungi sebuah keluarga yang rumahnya hancur akibat bom Israel beberapa hari sebelumnya. Ia kemudian masuk ke dalam mobilnya, sebuah Jeep Cherokee putih yang sudah tidak baru lagi. Bersamanya ada putranya, Muhammad, serta 2 orang pengawal bersenjata. Mereka melaju di sepanjang jalan utama di Gaza City, dekat persimpangan Al-Jala, dan tiba-tiba terdengar suara deru helikopter dari langit. Itu adalah helikopter Apache AH-64, senjata andalan Angkatan Udara Israel yang telah menghabisi puluhan pemimpin perlawanan. Dan dalam hitungan detik, sebuah rudal Hellfire berpemandu laser ditembakkan dengan sangat presisi. Rudal itu menghantam tepat di bagian tengah mobil Jeep, menembus atap logam dan meledak di dalam kabin. Ledakannya dahsyat. Mobil itu terangkat sedikit ke udara, lalu terlempar ke pinggir jalan, hancur seperti kaleng minuman yang diremukkan tangan raksasa. Api menjulang setinggi 3 meter. Al-Rantisi tewas seketika, karena memang tidak ada yang bisa selamat dari ledakan seperti itu. Keluarganya juga tewas di tempat, demikian pula kedua pengawalnya. Sekitar 10 menit setelah ledakan, sirene ambulans terdengar dari segala penjuru. Para petugas medis dan warga sipil berkerumun di sekitar lokasi. Beberapa dari mereka menangis histeris ketika menemukan Al-Rantisi yang sudah tiada. Mereka pun segera membungkus jasadnya dengan kain kafan putih yang mereka bawa dari masjid terdekat. Kabar kematian Al-Rantisi pun menyebar seperti kilat lewat radio lokal dan telepon seluler. Dan hanya dalam waktu setengah jam, seluruh Gaza satu pelajaran abadi bahwa kepemimpinan dalam perlawanan bukanlah tentang kursi atau kekuasaan, melainkan tentang kesediaan untuk mati kapan saja, di mana saja, dan digantikan oleh siapa saja. Ia juga membuktikan bahwa seorang dokter yang biasa menyelamatkan nyawa penduduk Gaza di ruang operasi juga bisa menjadi mimpi buruk bagi aparat intelijen paling canggih di dunia. Dan hingga hari ini, jika Anda berjalan di kamp-kamp pengungsian Gaza, Anda akan melihat poster-poster Al-Rantisi menempel di dinding-dinding yang rusak berdampingan dengan poster Yasin dan Sinwar. Wajahnya yang tegas, janggutnya yang lebat,
dan matanya yang menyala-nyala seolah masih berteriak, "Kami tidak akan pergi, tanah ini milik kami." Dan dari balik poster itu, dari balik kematiannya, ribuan pemuda baru terus lahir, terus belajar, terus merakit bom dan rudal, dan terus bersumpah atas nama Al-Rantisi, atas nama Yasin, dan atas nama semua syuhada, bahwa perlawanan tidak akan berakhir sampai penjajah terusir dari tanah Palestina. Semakin dibunuh, semakin hidup. Itulah hukum yang tidak akan pernah dipahami oleh para jenderal tolol di Pentagon dan otak-otak kriminal Zionis. Di Lebanon, perlawanan memiliki wajah dan nama-namanya sendiri. Dan Abbas al-Musawi lahir pada tahun 1952 di desa An-Nabi Syait, sebuah desa kecil di lembah Bekoa, Lebanon Timur. Desa itu terletak di tengah hamparan kebun anggur dan ladang gandum yang subur, dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang. Keluarganya adalah keluarga Syiah yang taat, sederhana, dan sangat menghormati para ulama. Sejak kecil, Al-Musawi sudah dikirim ke sekolah agama, menghafal Al-Quran, dan mempelajari fikih dari para syekh setempat. Namun berbeda dengan anak-anak desa lain yang puas menjadi petani atau pedagang kecil, Al-Musawi memiliki api dalam dadanya. Ia ingin menjadi ulama besar. Maka di usia remaja, ia berangkat ke kota suci Najaf, Irak, salah satu pusat pendidikan Syiah tertinggi di dunia. Ia belajar di bawah bimbingan para marja besar, termasuk Imam Muhammad Baqir al-Sadr, sosok pemikir revolusioner yang kelak akan menjadi guru spiritual seluruh gerakan Islam Syiah modern. Ia juga bertemu dengan sejumlah pemuda yang kelak menjadi pendiri Hizbullah, antara lain Subhi al-Tufaili, dan yang terpenting, seorang ulama muda jenius bernama Hasan Nasrallah, yang pada saat itu masih berusia belasan tahun dan sangat kagum pada Al-Musawi. Al-Musawi dan Nasrallah membangun ikatan persaudaraan yang sangat erat di Najaf, berdiskusi tentang strategi perlawanan, membaca pemikiran Imam Khomeini, dan merindukan saat di mana Lebanon akan dibersihkan dari pendudukan Israel. Pada akhir tahun itu di Bekah, mereka merumuskan sebuah organisasi baru yang tidak hanya akan mengusir Israel, tetapi juga membangun masyarakat Islam. Organisasi itu bernama Hizbullah, yang secara resmi dideklarasikan pada tahun 1985, meskipun sel-selnya sudah beroperasi sejak tahun 1982. Dan Abbas al-Musawi adalah salah satu pendiri utamanya. Ia menjadi komandan lapangan serta otak ideologis, memegang peran sebagai kepala Dewan Syura dan pemimpin spiritual. Pada tahun 1991, terjadi pergeseran internal di Hizbullah, di mana Subhi al-Tufaili yang dianggap terlalu ekstrem dan tidak fleksibel dalam politik mulai kehilangan dukungan. Para pemimpin Hizbullah membutuhkan sosok yang lebih visioner, yang bisa menggabungkan perlawanan bersenjata dengan perjuangan politik dan sosial. Maka pada tahun 1991, Abbas al-Musawi dipilih sebagai sekretaris jenderal Hizbullah yang baru. Ia menerima amanah itu dengan penuh kesadaran akan risiko yang mengintai, sebab sejak awal ia tahu bahwa Israel akan memburunya tanpa ampun. Karena itulah, sebagai seorang ulama yang juga komandan perlawanan, setiap langkahnya diawasi oleh mata-mata Mossad yang tersebar di seluruh Lebanon Selatan. Namun, Al-Musawi tidak gentar. Ia memimpin Hizbullah hingga menjadi semakin profesional dan terorganisir. Ia memperkuat unit-unit militer, meningkatkan kualitas roket-roket yang diluncurkan ke utara Palestina yang diduduki, dan membangun jaringan sosial yang luas, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, yang membuat Hizbullah dicintai rakyat. Sayangnya, masa kepemimpinannya hanya berlangsung sekitar 1 tahun. Karena pada bulan Februari 1992, Israel memutuskan untuk menghabisi nyawanya. Ceritanya bermula pada pagi hari tanggal 16 Februari 1992 yang cerah di Lebanon Selatan. Abbas al-Musawi baru saja selesai menghadiri sebuah pertemuan rahasia dengan para komandan lapangan di sebuah desa dekat perbatasan. Ia kemudian masuk ke dalam mobilnya, sebuah Chevrolet putih yang sudah using, bersama istrinya, Fatimah, dan putra kecil mereka yang berusia 5 tahun, Hussein. Beberapa pengawal bersenjata mengikuti di mobil lain di depan dan di belakang. Rombongan pun melaju di jalan berkelok yang menghubungkan desa-desa di daerah Tirus. Namun di ketinggian langit, sebuah helikopter serang Israel telah mengintai sejak pagi.
Drone pengintai juga telah merekam pergerakan Al-Musawi sejak ia keluar dari rumahnya, sehingga intelijen Israel mendapatkan informasi akurat bahwa hari itu Al-Musawi akan melewati jalan raya tersebut. Ketika konvoi memasuki area terbuka di dekat desa Jibchit, helikopter Apache menukik turun. Tanpa peringatan, tanpa tembakan peringatan, 2 rudal Hellfire ditembakkan secara berurutan. Rudal pertama menghantam mobil Al-Musawi tepat di bagian kap mesin, menyebabkan ledakan yang langsung menghancurkan bagian depan mobil. Rudal kedua, yang ditembakkan kurang dari 1 detik kemudian, menghantam atap mobil, menembus ke dalam kabin, dan meledak dengan dahsyat. Mobil putus menjadi 2 bagian, dan api langsung menyelimuti seluruh kendaraan. Abbas Al-Musawi tewas seketika, sedangkan istrinya, Fatimah, yang duduk di sampingnya, juga tidak bisa selamat. Adapun mobil kedua dan ketiga yang berisi pengawal berhasil menghindar, tetapi beberapa dari mereka juga terluka parah akibat serpihan. Puluhan ribu orang memadati jalanan untuk pemakaman Al-Musawi dan keluarganya. Para pelayat itu tidak hanya menangis, tetapi juga berteriak sumpah balas dendam. Para ulama di mimbar-mimbar masjid juga bersumpah serapah. Bahkan di negara-negara barat yang biasanya pro-Israel, muncul kecaman terhadap pembunuhan di luar hukum perang karena menyasar warga sipil. Namun Israel tetap pada pendiriannya. Al-Musawi adalah target militer yang sah, dan kematian keluarganya adalah tembakan yang tidak disengaja. Maka organisasi Hizbullah pun kehilangan seorang sekretaris jenderal, mendorong para pemimpin senior berkumpul dalam sebuah pertemuan darurat. Mereka membahas siapa yang paling layak menggantikan Al-Musawi. Ada beberapa nama, salah satunya adalah Naim Qasem, wakil sekretaris jenderal saat itu, yang juga berpengalaman, atau mungkin seorang komandan militer senior. Namun setelah diskusi alot, mereka memutuskan untuk memilih seorang ulama muda yang saat itu berusia 32 tahun. Namanya adalah Hasan Nasrallah. Nasrallah adalah murid, teman dekat, dan saudara seperjuangan Al-Musawi. Mereka telah melalui suka duka bersama di Najaf, di penjara-penjara Israel, dan di medan perang melawan invasi. Ia juga dikenal memiliki karisma yang luar biasa, kemampuan berpidato yang mampu menggetarkan hati jutaan orang, dan kecerdasan politik yang tajam. Namun pada saat Al-Musawi wafat, Nasrallah masih berada di posisi yang relatif lebih rendah sebagai kepala eksekutif di Dewan Syura. Tidak banyak orang yang menyangka bahwa ia akan langsung diangkat menjadi sekretaris jenderal. Namun keputusan itu bulat, dan pada bulan Maret 1992, Hasan Nasrallah resmi memimpin Hizbullah. Jika di bawah kepemimpinan Abbas Al-Musawi, Hizbullah adalah kekuatan perlawanan yang tangguh tetapi masih terbatas cakupannya, maka di bawah kepemimpinan Hasan Nasrallah, Hizbullah menjelma menjadi mesin perang asimetris yang paling canggih di dunia. Nasrallah membangun jaringan terowongan bawah tanah yang tidak bisa ditembus, mengakuisisi rudal-rudal presisi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Israel, dan meningkatkan kemampuan intelijen hingga bisa menyusup ke dalam tubuh musuh. Ia juga memimpin Hizbullah dalam kemenangan bersejarah pada tahun 2000 ketika Israel akhirnya menarik diri dari Lebanon Selatan setelah 22 tahun pendudukan. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Arab bahwa sebuah negara Arab berhasil memaksa Israel mundur tanpa perjanjian damai hanya dengan perlawanan bersenjata. Dan tentu saja, kemenangan itu tidak akan pernah terjadi tanpa kepemimpinan Nasrallah. Hingga kemudian pada tahun 2006, ketika Israel melancarkan perang habis-habisan untuk menghancurkan Hizbullah selama 34 hari, Hizbullah di bawah Nasrallah tidak hanya bertahan, tetapi juga mengguncang kota-kota Israel dengan ribuan roket, dan memaksa Israel mundur dalam keadaan yang sangat memalukan. Sekali lagi, itu adalah prestasi yang belum pernah dicapai oleh tentara Arab manapun dalam seabad terakhir. Sekarang, coba renungkan. Israel membunuh Abbas Al-Musawi. Mereka berpikir bahwa dengan menghabisi seorang pemimpin puncak, Hizbullah akan kehilangan arah, melemah, atau bahkan bubar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kematian Al-Musawi menjadi pintu gerbang bagi seorang pemimpin yang jauh lebih cerdas, lebih karismatik, dan lebih ditakuti. Bayangkan, seandainya Al-Musawi tidak dibunuh pada tahun 1992, mungkin Nasrallah akan tetap menjadi komandan nomor 2 untuk waktu yang lama. Dan Hizbullah mungkin tidak akan pernah memiliki sosok sebesar Nasrallah di puncaknya. Dengan kata lain, ketika nyawa Al-Musawi tiada,
Israel sebenarnya justru mempercepat proses suksesi yang menguntungkan pihak perlawanan sendiri. Ini adalah kesalahan kalkulasi strategis yang sangat besar, di mana para jenderal Israel membayangkan bahwa mereka sedang memenggal kepala ular. Tetapi yang mereka lakukan adalah memotong ekor ular kecil, sehingga kepala ular besar yang sesungguhnya bisa bangkit. Dalam kata-kata para sejarawan perlawanan, darah Al-Musawi adalah pupuk bagi pohon Hizbullah yang tumbuh menjulang. Abbas Al-Musawi tidak mati sia-sia. Ia mati sebagai seorang pemimpin yang setia pada prinsipnya, sebagai suami yang menemani istrinya sampai akhir, dan sebagai ayah yang tidak bisa melindungi putranya dari keganasan penjajah. Namun dalam kematian itu, ia mewariskan sebuah tongkat estafet kepada Nasrallah. Dan Nasrallah selama lebih dari 3 dekade kemudian telah menjadi mimpi buruk terbesar Israel. Setiap kali Nasrallah berbicara di televisi, para jenderal Israel duduk tegang. Setiap kali Nasrallah mengancam akan meluncurkan rudal ke pabrik amonia di Haifa, seluruh sistem pertahanan sipil Israel bergerak. Itulah warisan Al-Musawi. Bukan sekedar seorang syuhada, tetapi seorang syuhada yang melahirkan seorang komandan legendaris. Dan hingga hari ini, setiap tanggal 16 Februari, pendukung Hizbullah di Lebanon dan seluruh dunia akan memperingati Hari Syahid Abbas Al-Musawi. Mereka akan mengunjungi makamnya di desa An-Nabi Syahid, menaburkan bunga, membaca Al-Fatihah, dan berbisik, "Guruku, syahidku, lihatlah apa yang telah kau tinggalkan. Lihatlah betapa besarnya Hizbullah sekarang. Lihatlah betapa gemetarnya Zionis setiap kali mendengar namamu." Dan dari balik tanah makam itu, seolah-olah Al-Musawi tersenyum dan menjawab, "Aku memang mati, tetapi perlawanan tidak pernah mati. Semakin dibunuh, semakin hidup. Itulah hukum besi yang tak akan pernah, sampai kiamat sekalipun, bisa dipahami oleh otak-otak tolol di Pentagon dan para jenderal Zionis. Mereka terus membunuh, dan setiap pembunuhan melahirkan 1000 pejuang baru, di mana Abbas Al-Musawi adalah salah satu bukti paling nyata dari hukum itu." Sosok lain dari Hizbullah yang kisahnya nyaris seperti legenda adalah Imad Mughnieh. Jika Nasrallah adalah wajah politik dan spiritual Hizbullah, Mughnieh adalah tangan tak terlihatnya. Ia adalah komandan militer yang merancang operasi-operasi paling berani, termasuk pemboman barak marinir AS di Beirut pada 1983 dan penculikan-penculikan yang mengguncang barat. Identitas dan wajahnya sangat jarang terlihat. Ia hidup dalam bayangan, selalu beberapa langkah di depan musuh-musuhnya. Pada tahun 2008, gabungan intelijen Mossad dan CIA akhirnya berhasil menemukan dan membunuhnya di Damaskus dengan bom mobil yang sangat canggih. Bagi mereka yang berharap bahwa kematian Mughnieh akan melumpuhkan kemampuan militer Hizbullah, itu adalah harapan yang sia-sia. Mughnieh telah membangun jaringan, melatih kader-kader, dan menyusun doktrin militer yang terus hidup setelah kematiannya. Namanya menjadi momok yang terus disebut-sebut. Ia tidak pernah benar-benar mati di dalam pikiran para musuhnya. Ia hanya berubah menjadi hantu yang terus menghantui. Namun perlawanan tidak hanya dilakukan oleh mereka yang mengangkat senjata. Perlawanan juga lahir dari kata-kata, dari novel-novel dan esai-esai yang membongkar kebenaran dan menyulut kesadaran. Ghassan Kanafani adalah seorang sastrawan besar Palestina dan juru bicara Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Novel-novelnya, seperti Man in the Sun, adalah potret yang menyayat hati tentang penderitaan para pengungsi Palestina. Tulisannya lebih tajam dari pedang karena ia bisa menembus hati dan pikiran orang-orang yang mungkin belum pernah menginjakan kaki di Palestina. Pada Juli 1972, ia menyalakan mobilnya di Beirut. Sebuah bom yang telah ditanam oleh agen-agen Mossad meledak dan membunuhnya bersama keponakannya yang masih remaja. Kematian Kanafani adalah upaya untuk membungkam sebuah suara lantang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah ia mati, buku-bukunya dibaca oleh jutaan orang yang lebih banyak lagi. Ia menjadi semacam martir literasi, seorang syuhada yang senjatanya adalah aksara, dan aksara itu tidak bisa dihancurkan oleh bom. Tulisan-tulisannya terus menginspirasi generasi-generasi baru, menanamkan cinta pada tanah air dan kebencian pada ketidakadilan. Rekannya di PFLP, Abu Ali Mustafa, mengalami nasib yang lebih langsung.
Pada Agustus 2001, Mustafa adalah pemimpin PFLP. Ia bekerja di kantornya di Ramallah di tepi barat. Sebuah rudal yang ditembakkan oleh helikopter Israel menghantam kantor itu dan membunuhnya seketika. Ini adalah pembunuhan yang sangat provokatif karena Mustafa adalah tokoh politik murni. Israel sengaja menghapus batas antara militer dan politik, menyatakan bahwa tidak ada pemimpin perlawanan yang aman, meskipun ia tidak sedang memegang senjata. Pembunuhan ini memicu respons yang sangat keras. PFLP membalas dengan membunuh Menteri Pariwisata Israel, Rehavam Zeevi. Ini adalah eskalasi besar. Mustafa menjadi simbol bahwa darah seorang pemimpin tidak bisa ditumpahkan tanpa ada harga yang harus dibayar. Namanya menjadi bagian dari kosakata perlawanan internasional. Lalu sampailah kita pada babak paling kontemporer yang terjadi belum lama ini, dan yang menjadi bukti paling mutakhir dari paradoks yang telah kita uraikan panjang lebar. Pada Februari 2026, berita besar menggegerkan seluruh dunia. Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang telah memimpin negara itu selama lebih dari 3 dekade, yang menjadi arsitek utama dari apa yang disebut sebagai poros perlawanan, gugur sebagai syuhada. Serangan gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel menargetkan kediamannya di Teheran. Detail tentang serangan itu masih penuh dengan informasi yang simpang siur, tetapi satu hal yang pasti, Khamenei tewas. Ini adalah target level tertinggi yang pernah berhasil dieliminasi oleh Israel dan AS dalam beberapa dekade. Ali Khamenei bukan sekadar pemimpin politik. Ia adalah figur yang selama bertahun-tahun telah menyatukan berbagai faksi yang sebelumnya mungkin tidak pernah duduk dalam satu barisan. Hizbullah, Hamas, Jihad Islam Palestina, Hashd al-Sha'bi di Irak, Ansarullah di Yaman, dan kekuatan lain di bawah payung poros perlawanan, semuanya melihat ke Teheran dan secara spesifik kepada Khamenei sebagai titik rujukan spiritual, ideologis, dan strategis. Mengapa Israel dan Amerika memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat berisiko ini? Mereka mungkin telah menghitung secara matang bahwa menghilangkan Khamenei akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang kacau di Iran, memicu perebutan kekuasaan internal, dan melumpuhkan koordinasi di antara kelompok-kelompok perlawanan yang tersebar di 5 negara berbeda. Ini adalah logika militer yang dingin dan rasional. Potong kepala ularnya dan tubuhnya akan mati. Namun logika itu, sekali lagi, gagal membaca realitas. Kematian Ali Khamenei tidak menciptakan kekosongan yang diharapkan oleh para musuhnya. Justru sebaliknya, ia segera berubah menjadi simbol yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia miliki semasa hidupnya. Ia kini melampaui kritik-kritik politik domestik yang kadang muncul terhadap pemerintahannya. Ia melampaui perdebatan tentang efisiensi birokrasi atau kebijakan ekonominya. Ia menjadi murni sebagai ikon perlawanan, sebagai seorang nasionalis Iran yang mati di tangan musuh bebuyutan negara. Efek emosionalnya di Iran dan di seluruh kawasan sangat dahsyat. Kemarahan dan kesedihan menyatu, menciptakan gelombang sentimen yang membuat setiap orang yang pernah meragukan ketangguhan poros itu kini bungkam. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Disinilah titik paling krusial dari paradoks semakin dibunuh, semakin hidup, menemukan panggungnya yang paling sempurna. Hanya 10 hari setelah kematian Ali Khamenei, Majelis Ahli Iran, lembaga yang bertugas memilih atau mengawasi pemimpin tertinggi, mengumumkan secara resmi penunjukan Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Mojtaba adalah putra kedua dari Ali Khamenei, yang selama bertahun-tahun telah berkiprah di balik layar politik Iran, dikenal memiliki pengaruh besar di dalam garda revolusi dan jaringan intelijen negara. Penunjukannya bukanlah kejutan besar bagi para pengamat politik Iran, tetapi kecepatan dan soliditas transisi kekuasaan itu mengirimkan pesan yang sangat tegas kepada Washington dan Tel Aviv. Pesan itu berbunyi, kalian pikir kalian telah memenggal kepala perlawanan. Kalian hanya membakar satu bintang, dan sebuah bintang baru yang lebih muda telah terbit dari abunya. Mojtaba Khamenei dalam pernyataan publik perdananya pada akhir April 2026 menunjukkan bahwa tidak akan ada perubahan arah. Dengan bahasa yang dingin dan tegas, ia menyatakan bahwa program nuklir dan rudal balistik Iran tidak akan dinegosiasikan dengan siapapun. Ia menyebut
Amerika Serikat telah mengalami kekalahan yang memalukan dan menegaskan bahwa poros perlawanan yang dibangun oleh ayahnya tidak hanya akan bertahan, tetapi akan diperluas. Bagi dunia yang menyaksikan, ini adalah pukulan telak bagi narasi bahwa pembunuhan tokoh kunci bisa menyelesaikan masalah. Yang terjadi di Teheran adalah sebuah drama politik kelas tinggi yang mengubah kematian menjadi momentum regenerasi. Dari ayah ke anak, estafet kepemimpinan poros perlawanan diteruskan. Kita bisa melihat kembali ke-12 nama ini, dari Syekh Ahmed Yasin yang lumpuh dan mati di kursi rodanya, hingga Ayatollah Mojtaba Khamenei yang kini duduk di kursi kepemimpinan tertinggi sambil membawa panji yang direbut musuh dari tangan ayahnya. Masing-masing dari mereka adalah simpul yang diikat dengan sangat kuat pada tali sejarah perlawanan. Kematian tidak memutus simpul-simpul itu, kematian hanya mengencangkannya. Inilah yang seringkali gagal dipahami oleh para perencana strategis di ruang-ruang rapat yang jauh dari medan pertempuran. Mereka melihat target sebagai titik yang harus dihapus dari peta. Namun, di dalam masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi dan ideologi yang kuat, setiap titik yang dihapus justru meninggalkan bekas yang lebih dalam, mengukirkan huruf-huruf baru di batu prasasti kolektif mereka. Nama-nama itu tidak lagi mewakili individu yang telah tiada. Nama-nama itu menjadi bendera, dan bendera tidak berdarah. Bendera tidak bisa dibunuh. Bendera hanya bisa berkibar, disobek angin topan, tapi tetap berkibar.